warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian. Salawat saling salam dan berkah kita sanjungan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam istiqamah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu syarah hadis riwayat Bukhari Muslim Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Dan lanjutkan untuk tema pada pagi hari ini, kewajiban tumanina dalam rukuk dan sujud. Hadis ke-93 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Lalu ada seseorang yang juga masuk sholat. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, ulangi lagi sholatmu kalau engkau belum sholat. Maka orang itu mengulang lagi sholatnya seperti sholat yang tadi dia kerjakan. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, ulangi lagi sholatmu karena engkau belum sholat. Beliau mengucapkannya hingga 3 kali. Lalu orang itu berkata, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak dapat sholat yang lebih baik dari itu. Maka ajarkanlah kepadaku. Maka beliau bersabda, jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Kemudian baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah hingga engkau tumaknina dalam keadaan rukuk. Kemudian angkatlah hingga engkau berdiri lurus. Kemudian sujudlah hingga engkau tumaknina dalam keadaan sujud. Kemudian angkatlah hingga engkau tumaknina dalam keadaan duduk. Dan kerjakanlah yang demikian itu dalam sholat seluruhnya. Para ulama menyebut hadis yang mulia ini dengan istilah hadis al-musyi' fi sholatihi, orang yang buruk dalam sholatnya, dan kemudian mereka menjadikan sebagai sandaran tentang apa yang wajib dan apa yang tidak wajib dalam sholat. Karena di sini beliau merinci pengajaran dan penjelasan amal-amal sholat yang harus dikerjakan. Lalu ada anggapan bahwa apa yang ditinggalkan dalam hadis ini bukan termasuk wajib, sebagaimana yang akan kita jabarkan di bagian berikut insyaallah. Gambaran secara global tentang hadis ini, Rasulullah SAW masuk masjid. Lalu salah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Rafi' juga masuk masjid. Lalu sholat, namun gerakan dan bacaannya tidak sempurna. Selesai sholat, dia mendekati Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka beliau menjawab salamnya. Kemudian beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena engkau belum sholat. Tentang jawaban ini beliau disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dia mengulang lagi sholatnya untuk kedua kalinya, persis seperti sholat yang dia kerjakan pertama kalinya. Selesai sholat, dia mendekati Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena engkau belum sholat. Hal ini terjadi hingga 3 kali. Lalu Khalid bersumpah dengan berkata, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak dapat mengerjakan sholat yang lebih baik dari sholat yang aku kerjakan itu.
maka ajarilah aku. Dia benar-benar ingin mendapatkan ilmu dan sudah menyiapkan diri untuk menerimanya. Setelah sekian lama dia dalam keraguan, beliau bersabda kepadanya yang pada intinya, jika engkau berdiri untuk sholat, lakukanlah takbiratul ihram. Kemudian bacalah dari Al-Quran yang engkau mudah baca setelah membaca Al-Fatihah atau sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud. Kemudian bacalah Ummul Quran dan apapun yang dikehendaki Allah. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, kemudian bacalah kehendak hatimu. Jika engkau berdiri, kemudian rukuklah hingga engkau tumanina dalam keadaan rukuk. Kemudian angkatlah kepala dari rukuk hingga engkau berdiri tegak mengucapkan tumanina dalam i'tidal. Kemudian sujudlah hingga engkau tumanina dalam keadaan sujud. Kemudian angkatlah kepala dari sujud dan duduk hingga engkau tumanina dalam keadaan duduk. Lakukanlah semua perbuatan dan perkataan dalam sholatmu seluruhnya selain takbiratul ihram, karena ia ada pada rakaat pertama tanpa rakaat yang lain. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafi menyatakan keabsahan sholat dengan membaca ayat apapun dari Al-Quran, termasuk pula orang yang hanya mampu membaca Al-Fatihah. Mereka berhujjah dengan firman Allah, maka bacalah yang mudah bagimu dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20. Begitu pula salah satu riwayat dalam hadis ini, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jumhur berpendapat sholat tidak sah tanpa Al-Fatihah bagi orang yang mampu membacanya. Mereka berhujjah dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Muttafaq alaih. Gambaran jelasnya, sholat dianggap tidak ada dan tidak ada wujudnya menurut syariat, dan sholat itu tidak sah. Ini merupakan dasar dalam penafian semacam ini. Dalil-dalil yang menunjukkan tidak sahnya sholat tanpa Al-Fatihah sangat banyak. Mereka menanggapi ayat tersebut bahwa ayat itu disampaikan untuk menjelaskan Al-Quran tentang sholat malam. Artinya, bacalah yang mudah dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah agar tidak memberatkan kalian. Mereka menanggapi hadis ini bahwa riwayat ini bersifat global yang kemudian ditafsiri riwayat lain dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Kemudian bacalah Ummul Quran dan apa yang dikehendaki Allah. Abu Dawud tidak berkomentar tentang hadis ini bahwa tidak ada yang cacat pada hadis ini. Dalam riwayat Ibnu Hibban dalam hadisnya, dan bacalah Ummul Quran, kemudian bacalah sekehendakmu. Menurut Ibnu Hibban, hukum yang lebih layak bahwa beliau mengucapkannya bagi orang yang buruk dalam sholatnya. Kemudian sebagian ulama berpendapat Al-Fatihah wajib untuk rakaat pertama dan tidak wajib untuk rakaat yang lainnya. Jumhur menetapkan kewajiban membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Hujjahnya adalah sabda beliau, dan lakukanlah yang demikian itu dalam sholatmu seluruhnya. Menurut Al-Hadits Ibnu Hajar, hadis Abu Qatadah di dalam Al-Bukhari menyebutkan bahwa beliau membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat ketika beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hal ini menunjukkan wajibnya Al-Fatihah dalam setiap sholat. Kemudian mereka saling berbeda pendapat tentang wajibnya tumanina setelah bangkit dari rukuk dan sujud. Mazhab Hanafi berpendapat tumanina itu tidak wajib. Jumhur berpendapat tumanina itu wajib. Hujah mereka hadis sahih yang sudah jelas maknanya. Begitu pula hadis Al-Bara bin Azib bahwa dia memperhatikan sholat Rasulullah SAW, lalu dia mendapatkan berdiri, rukuk, berdiri tegak lurus setelah rukuk, sujud duduk di antara salam dan bangkit hampir sama lamanya. Muttafaq alaih. Seperti yang sudah disampaikan dari atas, disebutkan bahwa beliau berdiri setelah rukuk hingga ada yang mengira bahwa beliau lupa karena lama berdirinya. Dalil-dalil lain tentang hal ini sangat banyak. Sementara mazhab Hanafi tidak mempunyai dalil apapun untuk menguatkan pendapatnya dan juga tidak mampu menanggapi dalil-dalil sahih
disebutkan di dalam subur salam, ketahuilah bahwa hadis ini amat mulia, seringkali dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan tidak wajibnya apa yang tidak disebutkan di dalamnya. Demikian kita baca satu buah hadis, dan ini masih cukup panjang. Nanti akan kita lanjutkan terkait dengan satu hadis, di mana di dalam hadis ini menjelaskan, menggambarkan salah seorang sahabat yang sholatnya ditegur oleh baginda Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Teguran ini tidak lain karena gerakan mungkin dianggap kurang tepat. Jadi kalau di sini kita bisa sebutkan gerakan terburu-buru sholatnya, sehingga Rasulullah sempat menegur untuk mengulanginya lagi sholatnya. Kemudian yang kedua, pembacaan surat Al-Fatihah, mana surat Al-Fatihah ini memang ada perbedaan pendapat apakah dibaca setiap rakaat atau hanya rakaat pertama. Namun dari berbagai pendapat yang disampaikan, ada satu riwayat atau hadis menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, hadis Abu Qatadah dari dalam Abu Thalib menyebutkan bahwa beliau Rasulullah membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat ketika beliau melakukan sholat. Dan ini sesuai dengan sabda beliau juga, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hal ini menunjukkan wajibnya Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Alhamdulillah, satu buah hadis dengan penjelasan buah-buah poin, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri saya pribadi, juga kepada jamaah sekalian yang hadir di dalam di sini, juga yang mendengarkan di rumah. Mudah-mudahan ini dapat kita amalkan, di mana dalam sholat ini tentunya kita harus benar-benar melakukannya sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW, di mana hadis-hadis ini menunjukkan bagaimana kejadian-kejadian di dalam sholat yang kemudian harus diperbaiki, tentunya ingin agar kita dalam melaksanakan sholat jauh lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.